Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali di channel teman usaha, channel yang membahas segala macam jenis usaha untuk menginspirasi teman-teman di rumah semuanya. Kali ini saya tidak lagi membahas adanya review ataupun tanya-tanya usaha teman-teman yang ada di luar sana. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang usaha saya sendiri, teman-teman. Jadi kemarin kan banyak yang DM, teman-teman, banyak yang DM, bang, kenapa nggak review usaha bang yang buat piala? Kebetulan saya ini, teman-teman, pengrajin piala, teman-teman. Jadi orang-orang lomba seperti kontes burung, saya salah satu penyedia pialanya, teman-teman. Selain piala juga saya membuat asbak karakter, teman-teman. Asbak karakter yang karakternya itu ya masih di dunia hewan, teman-teman. Jadi ada burung, ada ikan, dan macam-macam, teman-teman. Jadi kali ini kita akan membahas cara atau tutorial cara membuat molding piala, teman-teman. Jadi cara membuat cetakan piala. Bahannya apa saja yang kita perlukan? Yang pertama itu adalah silikon rubber. Saya pakai yang RTV 48, teman-teman. Kenapa pakai ini? Saya rasa ini sudah sangat cukup, teman-teman. Yang lebih bagus lagi ada, tapi harganya ya lumayan. Jadi untuk menghemat sana, dengan RTV 48 ini udah lebih dari cukup, teman-teman. Terus yang kedua ada katalis. Ini paketan, teman-teman, paketan dari silikon rubber tadi. Jadi ini katalis adalah untuk pengental silikonnya, teman-teman. Jadi nanti pas saat kita cetak dia keras, teman-teman. Jadi enggak cair. Nah, yang kedua wadah, teman-teman, wadah untuk mengaduk silikonnya, teman-teman. Yang keempat itu yaitu bambu atau apa aja yang bisa untuk mengaduk silikonnya, teman-teman. Nah, yang kelima kita menggunakan plastisin, teman-teman. Plastisin ini untuk pembatas ataupun tempat kita mengukirnya, teman-teman, atau bahan mentahnya, moldingnya mentahnya, teman-teman. Jadi seperti yang saya contohkan sekarang ini, ya ini adalah piala NZR, teman-teman. NZR. Jadi pialanya, moldingnya sudah kita siapkan. Nah, plastisin ini tadi untuk dinding pembatas ini, teman-teman, untuk pembatasnya supaya silikon rubbernya itu tidak melebar kemana-mana, teman-teman. Jadi ini kita membuat NZR Bengkulu, dengan piala untuk lomba burung, IO nya NZR, teman-teman. Kenapa pakai kaca? Ini ada yang nanya, bang, landasannya apa nih, bang? Saya pakai kaca, teman-teman. Pakai kaca hanya karena ingin mengambil pola datarnya, teman-teman. Kalau pakai kayu, papan atau apapun, triplek macam, belum tentu terlalu rata. Jadi kalau pakai kaca ini 90% rata, teman-teman. Jadi timpangnya. Oke, teman-teman, bagaimana kelanjutannya dari tutorial membuat molding cetakan dari silikon rubber RTV 48 ini? Jangan kemana-mana, tetap ikutin channel teman usaha. Oke, teman-teman, pertama-tama kita buka dulu, teman-teman. Buka dulu silikon rubbernya. Ini silikon cair ya, teman-teman. Tutupnya. Sekarang wadahnya, teman-teman, wadahnya kita siapkan dulu. Nah, untuk komposisi silikonnya sendiri, teman-teman, kita sesuaikan dengan kebutuhan si pialanya. Jadi untuk cetakan ini sesuaikan kebutuhan pialanya. Jadi diperkirakan saja, teman-teman, berapa banyak kebutuhan untuk membuat sebuah cetakan piala, karena berbeda-beda, teman-teman.
ada yang tipis, ada yang tebal, ada bentuknya yang agak rumit segala macam. Itu sangat mempengaruhi volume dari silikon ini sendiri, teman-teman. Oke, kita Oke teman-teman, kita menggunakan sedikit saja ya teman-teman. Saya minta maaf juga nih, seharusnya kita pakai gelas ukur ya, karena saya tidak punya dan saya sudah lumayan pengalaman membuat ini, ya saya menggunakan feeling aja teman-teman. Untuk takaran ini teman-teman itu biasanya 20% dari silikonnya teman-teman. Jadi kalau terlalu banyak dia juga tidak bagus. Kenapa dibilang tidak bagus? Karena kalau terlalu banyak dia cepat rusak teman-teman. Jadi mudah kalau karet itu mudah putus. Jadi harus betul-betul disesuaikan ya. Jangan terlalu banyak, jangan pula terlalu sedikit teman-teman. Nah, proses pengadukan ini teman-teman, prosesnya harus benar-benar rata. Harus benar-benar rata supaya semua pori-pori yang di dalam ini terlumasi dengan katalis teman-teman. Jadi bisa dipastikan kalau nggak rata itu keringnya nggak merata teman-teman. Jadi ada yang sudah keras, ada yang masih lembek nanti. Jadi usahakan serata mungkin, ngaduknya pun jangan malas teman-teman, harus sebanyak mungkin. Jadi diupayakan serata mungkin, serata mungkin ya. Oke ya teman. Untuk katalisnya tadi saya pakai 20% aja teman-teman, 20% dari volume yang kita pakai ya teman-teman. Kalau saya sih biasanya satu tutupnya teman-teman. Jadi satu tutup tuh karena saya pakai sedikit, kira-kira 200 ml, jadi pakai satu tutup botol katalisnya teman-teman. Biasanya nggak pernah gagal kalau satu tutup. Tapi mungkin bisa untuk referensi teman-teman rumah, bisa cari di YouTube teman-teman, banyak yang cara pengolahan katalis ini. Secara umum saja saya bahas karena memang banyak teman-teman rumah yang nanya, Bang coba dong review atau tutorial cara buat molding piala usaha Bang sendiri gitu kan. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman rumah yang untuk mungkin penasaran bagaimana sih cara saya membuat cetakan piala ya. Ini teman-teman, caranya seperti ini ya. Setelah selesai pengadukan, langsung saja teman-teman, langsung saja kita curahkan ke molding plastisirnya teman-teman, molding awalnya. Oke, ini harus rata ya teman-teman, harus rata. Pastikan semua piala yang lama tuh moldingnya tertutupi ya teman-teman oleh silikon ini.
Oke teman-teman, untuk pengecoran silikonnya sendiri sudah selesai, jadi tinggal kita tunggu silikonnya mengeras ya teman-teman. Sembari menunggu silikonnya mengeras, di sini kan ada bubble-bubblenya nih teman-teman. Ada yang kayak gelembung-gelembung gitu kan. Nah itu harus dipecahin teman-teman. Kalau nggak dibuang ini cetakannya bisa cacat ya teman, karena anginnya kurung di dalam, jadi anginnya nggak bisa keluar kalau nggak dibantu teman-teman. Harus bubble-bubble yang ada ini kita buang. Jadi bubble-nya harus dibuang ya teman-teman, supaya dia bisa kita lihat nanti hasilnya seperti apa, karena ini memerlukan waktu yang agak lama ya teman-teman, mungkin sampai setengah jaman bisa baru bisa benar-benar keras sempurna ya. Jadi untuk memotong waktu nanti saya lanjutin pas saat pembongkaran cetakan. Oke teman-teman. Oke teman-teman, nampaknya yang tadi kita buat silikonnya sudah jadi ya teman-teman, sudah mulai mengeras. Ini sudah keras teman-teman. Sekarang tinggal proses pembongkaran ya teman-teman. Ya ini ya. Udah keras ya teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman kita bongkar. Apakah ini berhasil, apakah tidak, kita lihat hasilnya seperti apa ya. Pertama-tama kita bongkar dulu yang bagian bawah ya teman-teman. Yang bagian bawah ini fungsinya untuk safety nya teman-teman. Takutnya dari celah apa namanya ini, precision ke kacanya ada yang tidak terlalu rapat, jadi kita kunci sama yang seperti ini ya teman-teman, pakai les seperti ini, jadi lebih yakin lagi nggak ada yang melebar ya teman-teman. Ini bongkar dulu. Oke, sudah ini di taruhnya dulu sini ya. Oke, kita bongkar sisinya ya teman-teman. Jadi kita bongkar. Oke, kita bongkar pelan-pelan ya teman-teman. Usahakan pinggir-pinggirnya dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini hasilnya teman-teman, sudah terduplikat piala NZR nya ya teman-teman. Keras sekali. Oke, ini adalah molding pertamanya teman-teman, piala model NZR Indonesia ya. Nah, jadi
seandainya kita belum memiliki molding yang apa yang mau kita cetak, terpaksa kita ngukir dulu teman-teman. Jadi tergantung permintaan konsumen, motifnya ini mau seperti apa, jadi kita ukir. Nah, kalau untuk saya sendiri di sini teman-teman, kebetulan saya tidak terlalu pandai mengukir, jadi saya tekniknya adalah mengukirnya tidak di kayu teman-teman, tapi ya tetap di plastisin ini teman-teman. Jadi plastisin ini kita bentuk seperti permintaan konsumen, jenis pialanya seperti apa, motifnya seperti apa, itu jadi kita bentuk di plastisin ini teman-teman. Bisa menggunakan benda lain bang, bisa kayu, bisa semen, bisa, yang penting dia apa namanya itu bisa diukir teman-teman, bisa dicat, dibuat sesuai keinginan konsumennya teman-teman. Jadi seandainya kita pandai ngukir, bikin patung, mau buat model ukiran langsung di kayu bisa, di plastisin juga bisa, di tanah pun mungkin bisa teman-teman. Tanah liat ya, bukan tanah biasa. Soalnya kalau tanah biasa takutnya pas kita nuangin silikon itu teksturnya berubah teman-teman. Jadi kalau tanah liat kan enak tuh, sudah kita ukir, sama halnya kayak plastisin ini ya, jadi dia teksturnya nggak berubah teman-teman, jadi nggak rusak. Nah, ini hasilnya teman-teman, ini cetakan hasilnya. Setelah ini adalah proses pencetakan teman-teman. Jadi pencetakan pialanya itu menggunakan bahan dasar resin ya teman, atau fiber, apa istilahnya, fiber ya teman, resin fiber. Bahan itu sejenis cairan teman-teman, jadi digunakan untuk pembuatan seperti bodi kapal, bumper mobil. Itu bahan utamanya dari pembuatan piala ini teman-teman. Halnya yang seperti ini dan hasilnya teman-teman. Jadi ini setelah kita tuang resin jadinya seperti ini teman-teman. Nah, mungkin itu aja teman-teman untuk pembahasan cara pembuatan molding piala. Nanti proses pembuatan pialanya kita buat juga videonya, jadi buat teman-teman yang pengen tahu juga tetap pantengin terus channel ini, channel teman usaha. Jadi semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman di rumah yang menonton, bisa menginspirasi teman-teman atau menciptakan inspirasi peluang usaha untuk teman-teman di rumah, usaha sampingan, usaha kecil apapun itu. Jadi tujuan channel ini adalah untuk berbagi ya teman-teman, berbagi peluang usaha, baik itu usaha saya sendiri ini contohnya, ataupun usaha teman-teman yang di luar sana yang kita review atau kita tanya-tanya langsung ke nya teman-teman, pengalamannya, jalan ceritanya seperti apa, mungkin bisa menjadi salah satu referensi teman-teman ya. Mungkin itu aja ya teman-teman. Terima kasih untuk waktunya, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus channel teman usaha pasti bos.